Selamat pagi Bapak. Mungkin sebelum dimulai wawancara pada pagi ini, Bapak bisa perkenalan dulu secara singkat. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Agil Chandra Kusuma, biasa disebut Agil. Posisi saya sekarang sebagai Corporate Brand Communication di OMD Ideas. Em, Sebenarnya kalau dihitung masa bekerja, saya sudah bergabung di OMD Ideas sejak 2018 dengan posisi pertama saya sebagai Creative Director. Itu jalan hampir kurang lebih 4 tahunan. Baru di tahun 2022 itu saya merangkap dan diberi tanggung jawab lagi oleh pimpinan untuk menjadi corporate brand communication. Jadi terhitung mulai kalau 4 tahun berarti di 2022 kurang lebih saya menjabat sebagai corporate brand communication. Kalau di total sekitar mungkin kalau sekarang tahun 2025 sekitar 7 7 tahun. tahun ya. Mungkin bisa saya mulai pertanyaan pertama ya Pak Agil. Bisa diceritakan sejauh mana pimpinan Anda ini terlibat dalam proses penentuan target perusahaan? Apakah ada ruang diskusi terbuka antara pimpinan dan tim saat merumuskan target? Oh iya pastinya, karena setiap project atau setiap ruang lingkup kerja itu selalu didiskusikan bersama, baik tim maupun perseorangan. Jadi biasanya pimpinan akan merumuskan atau mendiskusikan itu dalam ruang rapat terbuka, jadi menjelaskan secara general, baru nanti biasanya akan mengkerucut ke subdivisi masing-masing, termasuk di role saya. Baru nanti mungkin em, apa namanya biasanya nanti akan mengkerucut di tiap divisi masing-masing dirapatkan baik itu bersama maupun hanya sebatas ke divisi masing-masing seperti itu sih. Jadi saya bisa katakan itu memang cukup ruang sih untuk sebuah diskusi dan semua audien pasti akan menyumbang suaranya untuk berkomentar atau berpendapat. Berarti pimpinan Anda ini bisa dinilai sangat terlibat ya dalam proses penentuan targetnya ya. Iya, iya, Lalu ada diskusi terbuka antara pimpinan dan dengan tim ya. betul, betul. Lalu bagaimana itu memengaruhi motivasi Anda? Tentunya itu sangat mempengaruhi ya karena bagaimanapun juga em, para pimpinan saya terkhususnya pimpinan saya dalam sebuah perusahaan berarti dia juga mengetahui dan istilahnya apa namanya eh, mau mendengarkan lah intinya setiap pendapat masing-masing anggota atau karyawannya, baik itu di dalam peran kecil maupun dalam istilahnya di level-level yang tinggi seperti itu. Bisa saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, bagaimana cara pimpinan ini menjelaskan visi dan arah perusahaan kepada karyawannya? Apakah penjelasan itu memengaruhi cara Anda bekerja sehari-hari? Dan bisakah Anda beri contoh konkretnya? Kalau contoh konkret mungkin bisa saya mulai eh, dari cara pimpinan menjelaskan visi ya, visi dari perusahaan. Sebenarnya kebetulan kalau saya lihat kantor atau perusahaan kami ini memang asasnya lebih ke arah kekeluargaan ya. Jadi pimpinan selalu menjelaskan bahwa visi yang dibuat oleh perusahaan itu dibuat bukan atas dasar kemauan pimpinan saja, tapi lebih tepatnya mereka menjelaskan visi itu lebih dari hal itu. Jadi seakan-akan terlihat bahwa ini dari dan memang dikembalikan untuk ke karyawannya itu masing-masing seperti itu sih. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi cara saya sebagai pribadi bekerja sehari-hari. Jadi antara dalam pencapaian target yang harus
dicapai bersama, terus bagaimana cara menentukan target itu, dan itu pimpinan sangat lumayan lugas dan jelas dalam menjelaskannya, sehingga eh, kami sebagai posisinya sebagai karyawan juga tahu apa masing-masing key performance yang harus dicapai. Jadi KPI yang kita harus capai dalam sehari-harinya itu jadi lumayan jelas dan mengerti, dan itu tentunya sangat mempengaruhi sih kalau dari saya. Lalu bagaimana strategi yang ditetapkan pimpinan ini diterjemahkan ke dalam rencana kerja harian tim Anda? Apakah strategi tersebut itu relevan dengan situasi di lapangan dan mudah dipahami oleh seluruh tim operasional? Tentunya setiap strategi ini pasti ada pro dan kontra ya. Jadi kalau saya ambil contoh, ketika sebuah target atau dalam hal ini marketing, sales, dan mungkin pastinya akan bertabrakan dengan pihak administrasi seperti itu. Tapi saya rasa itu juga sebuah kolaborasi di mana saja kantor atau perusahaan itu berdiri, pasti ada pasang surut, ada pro dan kontra. Tapi saya rasa sejauh ini saya melihat memang kita bekerja itu bukan dengan untuk saling menang sendiri ya. Jadi kita bekerja ini menciptakan suatu jalan keluar, atau bagaimana semua kolaborasi itu bisa bersinergi supaya bisa berjalan bersama demi mencapai visi dan misi perusahaan ke depannya. Seperti itu sih mungkin. Lalu apa saja langkah nyata yang dilakukan pimpinan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis di tim Anda, dan bagaimana pengaruhnya terhadap semangat kerja tim? Mungkin jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini menurut saya adalah sejauh ini saya bekerja selama kurang lebih 7 tahun, itu saya merasakan tidak ada gap ya antara atasan dan karyawan seperti itu. Itu merupakan lingkungan kerja yang menurut saya cukup sehat, karena pimpinan pun tidak pernah memposisikan bahwa dirinya adalah di atas segala-galanya dan karyawan itu adalah di bawahnya seperti itu. Jadi pimpinan selalu menyampaikan hal itu, bahwa kita itu bekerja bersama itu as a team gitu. Jadi itu juga mempengaruhi cara kita memandang dan cara kita bersikap di suatu lingkungan kerja. Jadi kita sudah selayaknya teman satu tim yang sekeluarga gitu. Jadi hubungan kekeluargaan sih lebih tepatnya, kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti yang dilakukan pimpinan ini sangat memengaruhi semangat kerja tim ya? Betul, Selama betul, ini ya? betul. Karena itu lagi tadi, karena memang saya merasakan tidak ada gap, maka kita semakin luas untuk bekerja. Jadi sangat mempengaruhi dalam hal kenyamanan dan keharmonisan di lingkungan kerja. Apakah perusahaan ini memiliki sistem atau forum untuk menetapkan target peningkatan mutu secara berkala? Lalu ceritakan bagaimana prosesnya dan apakah Anda itu terlibat di dalamnya? Tentu. Jadi kalau sistem atau forum itu lebih tepatnya memang tidak ditulis secara nyata seperti kantor-kantor pada umumnya, tapi kita punya biasanya adalah meeting berkala yang dilakukan secara rutin. Ada biasanya itu adalah monthly meeting, bahkan kita baru-baru ini mencanangkan kembali weekly meeting. Terus biasanya di akhir tahun juga pimpinan mengadakan annual meeting seperti itu. Jadi
gunanya adalah sebagai reminder atas apa target atau visi atau misi yang sudah dicapai masing-masing karyawan, untuk reminder lagi apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, mengingatkan kembali sesama tim apa yang harus di follow up dan segala macam seperti itu. Dan jadi kita lebih tepatnya saling mengingatkan, dan kita juga jadi termotivasi atas apa yang sudah kita capai sebagai individu dalam karyawan di posisi di perusahaan tersebut. Dan bagusnya lagi perusahaan selama ini juga terbuka dengan adanya annual meeting, pimpinan juga mengadakan rapat bersama secara besar untuk rangkuman apa yang hasil yang telah kita capai selama setahun ke belakang, dan itu diinformasikan dan diumumkan secara jelas. Itu yang membuat kita merasa perusahaan ini memang bagus dan terbuka seperti itu. Berarti targetnya juga di meeting, monthly meeting, weekly meeting, dan nol itu selalu ada reminder untuk meningkatkan mutu secara berkala ya. Betul. Karena sifatnya memang tidak menjudge ya. Jadi tapi lebih tepatnya dengan adanya setiap periodic meeting itu mau baik itu weekly atau monthly, biasanya tim-tim yang lain juga ikut memberikan solusi atas apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai. Bagaimana bentuk upaya peningkatan mutu layanan di perusahaan Anda? Apakah ada mekanisme review atau perbaikan setelah sebuah proyek selesai? Oh iya, pastinya. Jadi kalau memang sebuah proyek itu selesai dilakukan, selain dari yang pastinya dari klien yang sebelumnya atau awalnya sudah pasti memberikan review atau evaluasi, mereka pasti terang-terangan secara bijak juga akan melakukan evaluasi itu, apa yang baik dan apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki dari proyek yang kita selesaikan ya. Dan sehabis itu sudah pasti di luar konteks dengan klien, kita juga mengadakan meeting bersama untuk kembali mengevaluasi dalam hal internal. Dari situ juga kita jadi mengetahui baik masing-masing individu atau secara tim apa yang perlu diperbaiki ke depan. Lalu bagaimana perusahaan menetapkan sasaran atau target kerja untuk setiap posisinya? Apakah Anda merasa target yang diberikan itu relevan dan dapat dicapai? Perusahaan menetapkan sasaran atau target kerja untuk setiap posisi. Jadi hal ini sudah pasti sudah diumumkan ya, baik dari pimpinan secara pribadi, karena biasanya dalam setiap bulan, biasanya sih pada waktu payroll itu ada kesempatan selain kita menghadap atasan untuk mengambil payroll kita, tapi juga itu adalah kesempatan one on one secara pribadi, secara individu kita sebagai karyawan dengan atasan. Dari situ biasanya memang atasan akan memberikan masukan atas sasaran dan target kerja kepada kita secara pribadi, apa yang sudah kita capai dan apa yang belum kita capai. Dari situ dengan adanya kesempatan one on one ini, saya juga merasa bahwa pimpinan juga biasanya memberikan masukan atau solusi atau apa ya istilahnya, tips dan trik untuk apa yang harus kita capai untuk mencapai sasaran atau target kerja khususnya di posisi kita pribadi masing-masing. Dan menurut saya ya, selama ini target yang diberikan itu masih terasa relevan, karena beliau sebagai pimpinan juga tahu kapasitas kita di bagian apa, karena memang jadi masih relevan, bukan yang
mm, mendadak tiba-tiba lompat dari apa yang kita posisikan sekarang sih, seperti itu sih menurut saya. Berarti target yang diberikan ini menyesuaikan dengan posisi Betul, pribadi ya, betul, betul, posisi setiap timnya ya maksudnya. betul. Lalu dalam penentuan sasaran kerja, apakah pendapat Anda sebagai karyawan pernah diminta? Lalu seberapa besar pengaruh suara Anda itu terhadap keputusan akhir? Kalau saya lihat dari pertanyaan ini bukan berarti eh, penentuan penentuan sasaran kerja atau pendapat saya berpengaruh untuk putusan akhir, tapi lebih tepatnya memang semua pendapat pasti akan menjadi masukan dalam sebuah perusahaan, dan itu harus didiskusikan secara musyawarah dan mana yang kiranya terbaik dengan keputusan yang bijak, maka itu yang diambil. Jadi tidak ada kata keputusan mana yang akan diambil, tapi lebih tepatnya memang semua suara itu didengar, dan keputusan akhir itu akan berpengaruh nanti, atau apa yang menjadi hasil itu ketika sudah dimusyawarahkan, seperti itu sih. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah semua karyawan ini terlibat ya Betul, dalam penetapan sasaran dan betul, suaranya didengar gitu ya. betul, betul. Lalu bisa diceritakan bagaimana perusahaan ini mengenali kebutuhan dan ekspektasi pelanggan baik di awal proyek maupun sepanjang prosesnya. Apakah pendekatan tersebut berubah sesuai dengan jenis kliennya? Oh ya, pasti pendekatan dan pendekatan atau apa kebutuhan setiap klien itu berubah, karena memang tipikal klien itu beda-beda ya. Ada yang apa namanya, lebih tepatnya memberikan semua kewenangan itu kepada kita sebagai pengeksekusi proyek. Ada yang klien juga mempunyai garis batas atau keperluan secara, apalagi itu secara korporasi. Dari situ biasanya peran saya untuk menjadi sebuah penjembatan sih, lebih tepatnya. Di posisi yang saya sekarang ini adalah sebagai penjembatan antara kebutuhan klien dan apa yang hendaknya nanti kita sebagai perusahaan itu tetap berkesinambungan, seperti itu sih. Jadi saya bisa katakan bahwa kebutuhan atau ekspektasi pelanggan ini memang harus relevan dan harus istilahnya apa ya, harus mengikuti, seperti itu. Tidak boleh istilahnya apa ya, tidak boleh hanya maunya ego kita sendiri, seperti itu. Lalu seberapa mudah pelanggan atau klien ini menyampaikan masukan atau keluhan? Lalu media apa yang bisa digunakan dan bagaimana respon tim terhadap masukan atau keluhan tersebut? Seberapa mudah pelanggan menyampaikan masukan atau keluhan? Ini kalau seberapa mudah, biasanya memang tipikal klien beda-beda. Ada yang biasanya langsung disampaikan, baik itu baik ataupun jelek, itu biasanya ada tipikal klien yang selalu menyampaikan, dan itu biasanya kita sebagai pemegang proyek itu juga merasa terbantu ya kalau ada tipikal klien seperti ini. Tapi memang ada beberapa klien yang biasanya baru di belakang ngomong atau setelah proyek selesai, dan itu biasanya ya semuanya tetap kita terima, Jadi respon tim itu sebagaimana mungkin, sebisa mungkin itu tetap bersikap bijak, karena itu yang diajarkan pimpinan, tetap bersikap bijak, tetap melayani dengan sepenuh hati, karena biasanya asas yang kita lakukan di perusahaan ini adalah di bidang hospitality ya, karena kita bergerak di bidang jasa, jadi ada baiknya memang hospitality itu ditekankan lebih baik, seperti itu sih.
Apabila terjadi keluhan dari klien, bagaimana langkah penyelesaiannya? Apakah ada alur formalnya dan apakah solusi biasanya itu disepakati bersama dengan klien? Tentu. Jadi kalau ada keluhan dari klien, biasanya langkah penyelesaiannya adalah jadi dari kita biasanya ada tim pairing dan setiap tim pairing itu ada penanggung jawab bersama. Jadi tergantung keluhan dari klien itu mengerucutnya ke bidang mana. Tapi apapun keluhan, apapun masukan dari klien itu sudah pasti seperti yang poin yang saya jelaskan pada sebelumnya, kita selalu menerima baik itu baik ataupun buruk karena kita juga mengutamakan hospitality. Jadi apapun keluhan biasanya kita terima dan apapun itu yang menjadi akhir antara disepakati atau tidak, tentu kita memberikan reason yang jelas kepada klien. Kira-kira ada opsi yang bisa menjadi jalan keluar bersama seperti itu. Dan jalan keluar bersama ini memang biasanya belum tentu itu apa yang diharapkan klien seperti itu. Jadi intinya kita tetap melayani, tapi apa-apa yang menjadi jalan keluar atau apa yang menjadi solusi itu tetap kita komunikasikan kepada klien. Intinya tetap kita komunikasikan. Bagaimana sistem penyampaian informasi penting dari manajemen ke seluruh tim? Apakah informasi itu tersampaikan secara merata dan tepat waktu, terutama dalam proyek yang dinamis? Penyampaian informasi penting ini pasti sangat dilakukan sih, mengingat sebuah proyek itu kan biasanya membawa nama baik perusahaan atau membawa nama baik klien kita ya. Jadi ini satu poin yang paling utama yang biasanya ditekankan baik dari pimpinan kepada kami karyawan. Jadi informasi penting ini selalu harus ditanamkan baik ke tiap PIC masing-masing PIC project, masing-masing pairing team project seperti itu. Jadi biasanya apa namanya? Jadi dari situ tanggung jawab bersama seperti itu sih. Jadi dari PIC itu akan tugasnya masing-masing untuk menginformasikan ulang merata ke seluruh tim. Dan pada prakteknya dalam proyek itu berjalan, so far selama ini memang saya rasa masih terhandle dengan baik dan informasi penting itu cukup merata. Iya, seperti itu sih. Lalu bagaimana Anda menilai ketersediaan perangkat kerja seperti software dan hardware? Apakah sesuai kebutuhan dan mendukung pekerjaan Anda secara efektif? Kalau untuk saya pribadi, ketersediaan perangkat dan baik itu software dan hardware, terus terang saya juga mendapat fasilitas itu dari kantor. Dan untuk saat ini saya rasa sih sudah cukup untuk saya pribadi, untuk apa yang kebutuhan saya sehari-hari itu juga cukup efektif. Cuman kalau berbicara tentang perangkat kerja yang terkait dengan teknologi, memang setiap tahun itu kita tidak bisa selalu merasa puas ya. Jadi memang ada baiknya memang ini apa namanya menjadi perhatian khusus untuk bahwa sebuah perangkat baik itu yang sifatnya elektronik ada masa reduksinya. Jadi tapi untuk saat ini sih saya rasa itu masih cukup sih seperti itu. Apakah perusahaan menggunakan data untuk mengambil keputusan operasional atau strategis? Bisa Anda berikan contohnya bagaimana data atau evaluasi digunakan untuk perbaikan? Oh ya pasti. Tapi terus terang saya tidak cukup mengetahui ya untuk masalah ini karena memang bukan bidang saya. Tapi sejauh yang saya tahu memang semua laporan, semua bahan evaluasi
dari pimpinan ataupun biasanya PIC project itu selalu menggunakan data sebagai bentuk evaluasi atau dalam mengambil keputusan operasional dalam hal ini semua bentuk proyeknya. Jadi saya bisa katakan pasti based on data karena kita tidak mau mengambil keputusan itu berdasarkan opini saja. Apakah Anda merasa menjadi bagian dari tujuan besar perusahaan? Lalu dari Bapak Agil bisa diceritakan momen atau pengalaman ketika Anda itu benar-benar merasa dilibatkan dalam arah strategis perusahaan. Saya rasa semua karyawan yang ada di sini itu menjadi bagian besar ya dari tujuan besar perusahaan. Kalau mau diceritakan momen atau pengalaman ketika Anda benar-benar merasa dilibatkan, sebenarnya banyak ya. Tapi kalau saya mau ambil salah satu contoh mungkin kaitannya waktu zaman pandemi COVID 2019 atau lebih tepatnya di tahun 2020 lalu itu intinya adalah kita semua tahu bahwa semua bisnis tidak berjalan atau tidak running well ya. Jadi kita harus memutar otak bagaimana perusahaan ini tetap berjalan apapun caranya. Jadi dari situ kita sama-sama menyumbang ide bagaimana baiknya perusahaan ini tetap berjalan untuk menghidupin semua karyawan bersama kayak itu. Dari situ ada sebuah ide tercetus waktu itu untuk membuat sarana belanja online, dan itu salah satu ide besarnya dari saya waktu itu. Kita membuat sebuah melijo. Dari situ saya rasa dan pada akhirnya itu disetujui keputusan bersama gitu. Jadi intinya adalah tujuan perusahaan ini lebih tepatnya memang asasnya kekeluargaan. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, asalkan itu tujuannya untuk perusahaan ke depan agar tetap berjalan, tetap stay, itu apapun kita lakukan. Dan dari situ saya ngerasa oh ternyata semua pendapat itu didengar kok, baik itu kecil maupun besar tujuannya untuk perusahaan. Seperti itu sih mungkin. Jadi overall semua karyawan ini terlibat dalam tujuan besar perusahaan ya Pak ya. Betul. Lalu bagaimana perusahaan ini menghargai kontribusi setiap karyawannya? Apakah ada penghargaan, lalu penghargaan tersebut itu hanya berupa finansial atau juga dalam bentuk pengakuan non material? Kalau kontribusi perusahaan menghargai kontribusi karyawan biasanya memang lebih gamblangnya digambarkan sebagai reward berupa bonusan ya, dan itu memang dalam hal ini sifatnya memang tambahan material, tambahan uang atau tambahan bonus lah intinya ya. Tapi kalau non material ini lebih tepatnya memang biasanya memang lebih tepatnya tidak secara individu sih kalau saya lihat, karena memang atasan selalu menghargai sebuah pencapaian ini sebagai sebuah pencapaian tim, bukan dari individu. Jadi dari situ kita semua merasa bahwa kita semua juga berhasil dalam sebuah pencapaian seperti itu sih. Berarti ada perusahaan itu menghargai semua kontribusi yang dilakukan oleh karyawan ya. Betul.
Lalu apa saja pelatihan yang pernah Anda ikuti melalui perusahaan? Menurut Anda, apakah pelatihan tersebut itu mendukung peningkatan kualitas kerja dan pengembangan pribadi? Kalau misal dari Pak Idam dan Pak Ariska mengikuti apa pelatihan K3 keselamatan kerja. Kalau Pak Ariska lebih ke pelatihan perpajakan. Mungkin kalau dari Pak Agil, apakah pernah mengikuti pelatihan yang disediakan oleh melalui perusahaan gitu Pak? Seingat saya pelatihan yang intinya diwajibkan atau istilahnya dibiayai oleh perusahaan, saya belum ingat terlalu pasti saya pernah mengikutinya. Tapi pada intinya gini, atasan selalu memberikan kebebasan atau ruang untuk mengembangkan diri, dalam hal ini soft skill seperti itu. Dan saya rasa atasan memberikan cukup ruang itu, dan itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, baik itu berbayar maupun gratis. Tapi lagi-lagi ya, itu memang kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dan so far saya selama bekerja, saya cukup mendapat ruang itu, karena saya rasa dalam 7 tahun saya bergabung, saya cukup punya ruang dan waktu untuk belajar di arah soft skill saya yang selain atau sebelum saya bergabung di perusahaan ini. Ada contohnya mungkin saya juga mempelajari berbagai macam software, dan intinya ketika event atau ketika proyek itu berlangsung, saya juga diberi ruang untuk menjadi PIC di suatu posisi yang mungkin belum pernah saya belum pernah saya lakukan sebelumnya. Dan dari situ saya menggunakan kesempatan itu untuk belajar. Contohnya mungkin di bidang FOH, di visual joki, atau di video editing, atau baik itu di animasi. Itu saya selalu menggunakan kesempatan itu untuk belajar seperti itu. Dan itu tidak menjadi masalah yang berarti dari atasan, dan justru mungkin itu menjadi poin tambahan dari pihak atasan bahwa saya menggunakan kesempatan ini untuk belajar dan bisa menggunakan skill itu ke depannya untuk perusahaan, seperti itu sih. Berarti sebenarnya perusahaan ini memprovide pelatihan ya. Cuma kalau dari Pak Agil personally ini dengan mendukung kualitas kerja dan pengembangan pribadi itu lebih memanfaatkan waktu luang di kantor gitu buat mengembangkan soft skill, dan waktu ada event berjalan gitu bisa belajar secara langsung gitu Iya, ya. betul. Kurang besarnya seperti itu. Lalu apakah Anda ini merasa proses kerja harian di perusahaan ini sudah mencerminkan visi perusahaan? Lalu bagaimana keterkaitan antara SOP, arahan manajemen, dan eksekusi waktu di lapangan? Proses kerja harian di perusahaan sudah mencerminkan visi perusahaan, keterkaitan antara SOP dan eksekusi. So far sih saya rasa sudah sih sebenarnya ya. Cuman memang karena pasang surut, intinya ya pasang surut, kita biasanya kesulitan untuk mencari apa sih kegiatan yang bisa dilakukan dalam proses kerja harian yang efektif seperti itu. Kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Jadi kalau saya katakan bisa terkaitan antara SOP, arahan manajemen, dan eksekusi lapangan, sejauh misalkan itu ada project, saya rasa itu sudah cukup sih, sudah sesuai seperti itu. Mencerminkan visi perusahaan ya, setiap kegiatan gitu ya. Betul. Lalu bagaimana perusahaan ini mengelola aspek keamanan kerja, terutama saat menangani proyek besar atau teknis? Apakah standar keselamatan itu diterapkan dengan konsisten? Yang pasti setiap
setiap waktu berjalan ke depan kita selalu berusaha memperbaiki ya apa yang kurang dan apa yang perlu dievaluasi. Karena lagi-lagi mungkin kalau yang ini bukan di bidang saya, tapi sejauh yang saya mengetahui para perusahaan selalu memberikan aware dalam hal ini. Jadi yang dulunya ada bahan yang menjadi evaluasi atau kekurangan selalu di reminder ulang di proyek kedepannya, dan itu menjadi bahan evaluasi dan selalu menjadi poin penting untuk menjadi pembenahan sih, seperti itu. Terutama arah ke standar keselamatan ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir buat interview hari ini, Pak. Bagaimana proses perawatan alat kerja ini dilakukan di perusahaan? Peralatan kerja ini yang dimaksud mungkin di software dan hardware-nya. Lalu kalau misal di event itu kan juga ada peralatan kerja. Di event ini kan ada equipment sama produksian juga. Nah, apakah ada sistem jadwal atau hanya dilakukan saat equipment dan alat-alat itu bermasalah? Iya, ini terus terang lagi-lagi kalau di bidang saya terlalu kecil terlalu kecil lingkupnya, tapi sejauh yang saya mengetahui itu pasti ya, dan khususnya atasan selalu menekankan hal ini untuk selalu maintenance, atau paling enggak selalu semua itu harus di checklist, dan barang masuk dan barang keluar, barang habis dipakai dan setelah dikembalikan itu harus selalu terchecklist dengan benar sesuai dengan awal kondisi barang itu dipakai. Nah, dari situ juga biasanya teman-teman atau PIC yang bertanggung jawab itu selalu menginformasikan kondisi peralatan, kondisi alat-alat itu dengan sudah masih baik atau perlu dilakukan perbaikan. Sejauh ini yang saya lihat memang proses perawatan ini terjalan lumayan baik, jadi karena lagi-lagi memang proses perawatan ini tergantung dari individu yang dipercayai untuk mengemban tanggung jawab ini, jadi seperti itu. Jadi perusahaan pun tidak tahu kalau karyawan tidak melaporkan hal-hal yang bersifatnya perlu maintenance seperti itu. Tapi sejauh ini yang saya lihat sih sudah cukup terkontrol sih. Bisa dinilai baik ya buat perawat? Iya, baik. Mungkin cukup sekian interview hari ini, Pak Akil. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Raffi.